Not easy, I know. But come on. Jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Keberhasilan timnas Indonesia untuk sampai di titik seperti sekarang ini jelas nggak datang begitu aja alias ujug-ujug. Ada sebuah proses panjang yang dilakukan terutama untuk menciptakan tim seperti ini dan terutama dalam kurun waktu setahun 2 tahun terakhir. Dan siapa sangka kita bisa menutup tahun 2024 ini dengan duduk di posisi ketiga grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi selain itu banyak pihak yang meyakini kalau kedepannya Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi karena PSSI pun masih ingin menambah kedalaman skuad dengan pemain grade A. Ya benar, perjalanan tim Merah Putih di babak ini memang tak terlepas dari kontribusi para pemain keturunan yang berhasil menambah kedalaman skuad. Keikutsertaan pemain berdarah campuran ini pun juga menjadi cerita tersendiri di perjalanan karir mereka sebagai pesepak bola profesional. Nah, tapi namanya perjalanan pastinya juga tak terlepas dari kata pengorbanan. Di mana kali ini menurut kabar terbaru, Kevin Dex yang merupakan pemain teranyar tim Garuda baru saja menyampaikan kondisinya usai mengalami cedera kala memperkuat tim Merah Putih di laga lawan Jepang. Diturunkan Sintayong sebagai starter di laga ini, akan tetapi Kevin Dex harus ditarik keluar oleh pelatihnya pada menit ke-41 karena cedera lutut. Pemain berusia 28 tahun ini mengalami cedera saat berbenturan dengan penyerang andalan Jepang Kaoru Mitoma beberapa menit sebelum keluar. Alhasil, Kevin pun harus dikembalikan ke klubnya FC Copenhagen sehingga absen saat menghadapi Arab Saudi pada Selasa 19 November lalu. Dan terkini Kevin Dex telah mengungkapkan bahwa kondisinya sudah semakin membaik tetapi masih memerlukan waktu untuk benar-benar pulih dari cedera. Terkait penyebab yang membuatnya cedera, Kevin menyatakan bahwa hal ini terjadi karena karakter bermain dan dia mengungkapkan selalu bermain agresif ketika berada di atas lapangan sehingga membuatnya lebih beresiko menderita cedera. Aku baik-baik saja, semakin membaik, tapi sayangnya aku cedera. Tetapi itu bagian dari sepak bola, ujar Kevin Dex. Ya, meski cukup disayangkan karena debut Kevin Dex bersama timnas Indonesia tidak berakhir baik, tapi harapannya di laga mendatang ia dapat berkontribusi penuh bersama rekan-rekannya buat menjaga asal lolos ke ajang bergengsi dunia yang menjadi cita-cita Indonesia itu. Thank you for your support. Without you, it's not possible. And I think I speak for all the team. Without you, it's not possible. Di lain sisi pengorbanan Kevin yang mengalami cedera kala perkuat timnas, The Professor atau Tom Hai ternyata juga berkorban tatkala bermain, yang mana jelang melawan Arab, pasangannya mengabarkan bahwa anaknya tengah sakit dan terus menangis. Meski mengetahui kondisi keluarganya yang tak baik-baik saja, Tom Hai tetap memutuskan untuk bermain mengawal lini tengah skuad Garuda hingga akhirnya mampu membawa kemenangan 2-0 atas timnas Arab Saudi. Usai laga itu pun Tom Hai bahkan tidak sempat terlalu banyak merayakan kemenangan dan langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pemain berjuluk The Professor itu sempat meminta maaf kepada awak media yang menantinya di mix zone SUGBK untuk wawancara, sebab ia harus segera mengejar penerbangan ke Belanda. Tapi menurut kabar terbaru, pemain andalan STY itu telah mengungkapkan bahwa kondisi putranya sudah dalam proses pemulihan dan telah kembali ke rumah. Tom Hai pun menyebut situasi mengenai sang putra sempat sangat intens dan menegangkan, namun ia bersyukur segala sesuatunya bisa teratasi. Dan mengetahui hal ini, siapa sangka para pemain yang dipandang tak berjiwa nasionalis oleh pihak-pihak gak jelas justru banyak berkorban buat timnas Indonesia. Bahkan mencuatnya rumor paspor ganda pemain keturunan sempat membuat nama-nama seperti Martin Pas dan Jay Ises disebut berdui kewarganegaraan. Merespon hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan kalau hal itu sudah dijawab oleh pihak imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana seluruh proses telah dilakukan dengan sesuai melalui Kedubes. Itu pasti sudah beres. Kalau enggak kan mereka pasti tahan secara administrasi. Kita kan kalau mengurus itu, kita pasti ke Kedubes. Prosesnya semua Kedubes juga.
Tanpa surat dari kedubes nggak mungkin dong dia bisa masuk, ungkap Arya. Ungkapan ini juga diperkuat dengan argumen yang menyebut bahwa jika J.Izes dan Marten Pas memiliki satu kewarganegaraan dan itu adalah Indonesia. Para pemain keturunan seperti J.Izes bahkan harus berkorban besar demi membela timnas Indonesia, seperti rela dikenakan pajak sebagai warga negara non-Uni Eropa. Tentu kalau bicara soal pengorbanan setiap pesepak bola, pastinya harus rela berkorban untuk tim yang dibelanya. Bahkan tokoh sepak bola dunia juga melakukan pengorbanan besar demi peningkatan tim kebanggaannya. Sebut saja, pertama, Ilkay Guendongan. Pengorbanan besar dilakukan Ilkay Guendongan, yang mana ia rela gajinya pada 2 musim terakhir tak dibayarkan, sebab sang pemain tak mau menjadi beban bagi Barcelona yang keuangannya belum sehat. Walaupun harus menjadi korban akibat neraca keuangan Barca, Guendongan berharap transfernya segera tuntas dan dirinya mau kembali bermain ke lapangan serta perpisahannya dengan Barca bisa berlangsung dengan baik-baik saja. Kedua, Luka Modric. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Luka Modric siap berkorban untuk bertahan di Real Madrid, di mana 2 pengorbanan penting pun bakal dibuat dengan turun gaji hingga 50% dan bersedia lebih sering duduk di bangku cadangan. Agen Luka Modric via Dolemik pun membenarkan bahwa kliennya itu bisa bertahan di Real Madrid di musim depan. Dan meski Luka Modric sudah membuat keputusan, akan tetapi perkara kontrak dari kubu Real Madrid belum membuat keputusan akhir. Fakta-fakta ini tentunya tak bisa ditampik di dunia sepak bola. Mulai dari pemain timnas sampai ya para tokoh dunia tadi, semuanya memiliki pengorbanan masing-masing yang menjadi pilihannya sebagai pemain. Pak Erick Thohir pun memuji luar biasanya pengorbanan para pemain keturunan timnas Indonesia saat ini. Meski banyak yang harus dilalui oleh para pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, mulai dari proses naturalisasi yang panjang hingga pengorbanan mereka untuk terbang jauh-jauh dari klub ke tanah air, mereka tetap mau bermain dengan sepenuh hati untuk membela negara tanah leluhurnya. Tak hanya itu, menurut Pak Ari, keputusan para pemain keturunan untuk membela merah putih ini murni karena panggilan nasionalisme mereka untuk menciptakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Dan ini pun jelas tergambar dari apa yang terjadi pada skuad Garuda era sekarang. Maka dari itu, ketimbang ngeluarin bacotan yang ujung-ujungnya bikin ribet suasana hati dan pikiran, mendingan dukung dan doakan. Toh, walaupun pemain diaspora ini tumbuh besar di luar Indonesia, bukan berarti kita harus membeda-bedakan. Berulang kali kami tekankan, selama mereka punya darah Indonesia, ya udah, apa bedanya? Dan mau siapapun itu, selama dia udah pakai merah putih, maka dia punya hak serta kewajiban yang sama dan juga harus kita dukung. Oleh karenanya, nilai aja semua berdasarkan performa, bukan dari asal-usul. Dan bedakan antara kritik dengan hujatan, karena itu jelas 2 hal yang berbeda. Sekali lagi, timbang ngoceh-ngoceh nggak jelas, tinggal dukung dan doakan aja, apa susahnya.